Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 8620718150195. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT kurikulum PAUD dosen Dr. Irma Yuliantina MPD. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas, keberadaan pendidikan anak usia dini diakui secara sah. Hal itu terkandung dalam bagian 7 pasal 28 ayat 1-6 di mana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan prasekolah, yaitu anak usia 0-6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. A. Kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka pengembangan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. B. Sejarah kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum pada masa zaman Belanda. Kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu diimpor dari Belanda. Kurikulum tersebut sangat diwarnai oleh pengaruh pendidikan ala verbal yang sangat menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media kegiatan belajar anak. Pendidikan taman kanak-kanak dalam zaman Belanda dikenal sebagai verbal school. 2. Kurikulum pada masa zaman Jepang. Nama verbal school diganti dengan nama taman kanak-kanak. Pada pendidikan di masa zaman Jepang, taman kanak-kanak hanya diberikan nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara 1889-1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri pengaruh Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Mendirikan Taman Lare atau Anak atau Taman Anak atau Sekolah Verbal Nasional atau Henderson yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria, Taman Indra. 3. Kurikulum pada masa zaman kemerdekaan. Pendidikan TK dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep Kindergarten dan Taman Indria. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada Taman Indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Raudatul Atfal atau RA yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dengan aksen agama Islam. C. Kurikulum PAUD di Indonesia yang pernah diberlakukan yaitu 1. Kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pendidikan. 2. Kurikulum tahun 1968. 3. Kurikulum tahun 1976. 4. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum TK 1976 yang disempurnakan. 5. Kurikulum tahun 1994 atau Program Kegiatan Belajar TK. 5. Kurikulum tahun 6. Kurikulum tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi. 7. Kurikulum era KTSP atau era masa sekarang. C. Beberapa fungsi kurikulum PAUD diantaranya yaitu 1. Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. 2. Mengembangkan kemampuan berbahasa.
3. Mengembangkan kemampuan kognitif. 4. Mengembangkan fisik atau motorik. 5. Mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Sekian tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.